Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, it's me your English teacher. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Jadi dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, Miss berharap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? So, tetap semangat ya belajarnya walaupun kita belajarnya dari rumah. Oke, before we start our class today, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, don't forget to like, share, and subscribe this video. Oke, jangan lupa untuk di-like dan di-share dan di-subscribe videonya. Insya Allah video pembelajaran kita hari ini, video pembelajaran kita dari rumah mengenai pembelajaran bahasa Inggris bisa bermanfaat untuk anandaku sekalian. So today, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari last week atau dari minggu lalu. It's about singular and plural noun. Jadi tentang benda yang singular atau yang berjumlah satu atau yang hanya satu dengan benda yang berjumlah banyak. Oke? So, jadi ke minggu lalu kan kita sudah membahas apa itu singular dan apa itu plural. Nah, untuk hari ini masih tentang singular and plural, tapi kali ini berbeda sedikit, yaitu tentang demonstrative pronoun. Jadi, apa sebenarnya itu demonstrative pronoun dan apa kaitannya dengan benda yang jumlahnya singular maupun benda yang plural. Oke? Langsung saja kita mulai ya. Jadi, tetap dinonton videonya, jangan di-skip. Do not skip the video and keep on watching, okay? So, what is demonstrative pronoun? Jadi, apa sih sebenarnya demonstrative pronoun itu? Jadi, demonstrative pronoun itu is used for pointing out things. Jadi, digunakan untuk menunjuk sesuatu. Apakah itu dia dalam benda? Benda di sini kan seperti yang Miss minggu lalu sudah jelaskan bahwa noun itu dalam bahasa Inggris bukan hanya benda mati yang biasa kita lihat sehari-hari, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi benda di sini masuk kategori contohnya seperti orang, hewan, maupun tumbuhan, itu juga masuk dalam kategori noun atau kata benda. Oke? So, jadi bisa dipahami ya bahwa noun di sini termasuk pula dalam kategori manusia, hewan, tumbuhan, oke, itu juga termasuk dalam kategori noun atau kata benda. Nah, sedangkan demonstrative pronoun ini adalah digunakan untuk menunjukkan sesuatunya itu ya ini, apakah dia benda, hewan, tumbuhan, binatang, dan lain-lain, oke? Jadi mungkin kalau anandaku masih ingat pembelajaran kita pada kelas 3 kemarin, tahun lalu, beberapa bulan yang lalu, Miss sudah ajarkan bahwa kalau kita ingin menunjuk sesuatu, biasa kita gunakan adalah kata ini dan kata itu. Contohnya, ini adalah sebuah pulpen atau itu adalah sebuah pulpen. Nah, di sini apa sih sebenarnya perbedaan antara ini dan itu? Oke? Jadi kalau ini biasa digunakan untuk menunjukkan benda yang ada di sekitar kita yang bisa kita raih, yang bisa kita pegang, atau dalam artian benda itu dekat dari kita. Jadi kita bisa memegangnya sambil mengatakan misalnya, ini adalah sebuah pulpen. Jadi ini itu, jadi kata ini atau kata yang menunjukkan ini digunakan untuk benda yang jaraknya itu berada dekat dari kita atau yang kita pegang atau yang bisa kita sentuh. Jadi kita menggunakan kata ini. Sedangkan berbanding terbalik dengan kata itu. Kata itu biasanya digunakan untuk benda yang posisinya atau jaraknya atau tempatnya jauh dari kita, susah untuk kita gapai, jauh dari kita, makanya kita menggunakan kata itu. Jadi ini untuk benda yang dekat, sedangkan itu untuk benda yang jauh. Oke? Jadi sederhananya seperti itu. Ini untuk benda yang dekat, sedangkan itu untuk benda yang jauh. Nah, apa sebenarnya kaitannya kata ini dan kata itu dengan singular and plural noun? Oke, jadi Miss jelaskan bahwa dalam kita menunjukkan sesuatu, kita menunjukkan benda yang jumlahnya satu dengan benda yang jumlahnya banyak, baik itu bendanya dekat maupun bendanya jauh, penggunaannya berbeda, oke? Makanya hari ini kita akan membahas tentang demonstrative pronoun yang digunakan untuk menunjukkan benda, tetapi kita akan juga membahas tentang perbedaan dalam penggunaannya, apakah dia dalam singular maupun plural, apakah dia dalam bendanya satu maupun bendanya lebih daripada satu atau jamak, oke? Langsung saja kita mulai ya. Nah, bisa dilihat, ini ada gambar pisang atau banana.
Nah, this and that is. Oke, jadi seperti yang Miss katakan tadi bahwa this untuk benda yang dekat, sedangkan that untuk benda yang jauh. Jadi contohnya this is dan that is. Jadi bendanya ini, kalau this is dan that is ini, this is untuk benda yang dekat, sedangkan that is untuk benda yang jauh. This is artinya ini, that is artinya itu. Nah, bisa dilihat di sini, this is and that is digunakan untuk benda yang singular atau bendanya cuma satu. Seperti yang digambar, Miss memberikan contoh pisangnya cuma satu atau singular, hanya satu, berjumlah satu, oke? Makanya kita pakai this is and that is. Ketika dia bendanya dekat, pisangnya dekat, kita mengatakan this is a banana. Tetapi ketika bendanya atau pisangnya jauh, kita mengatakan that is a banana, artinya itu adalah sebuah pisang. Tetapi ketika bendanya atau pisangnya ini dekat, kita bisa mengatakan ini adalah sebuah pisang, atau kalau dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya dengan this is a banana, oke? Bisa dilihat ya, contohnya ditanyakan, what is this? Apa ini? Berarti jawabannya adalah this is a banana. Oke, this is a banana. Sedangkan kalau pertanyaannya what is that? Apa itu? Maka jawabannya that is a banana. Oke, jadi kalau pertanyaannya what is this, berarti jawabannya juga this is a banana. Tetapi kalau pertanyaannya what is that, ada kata that di pertanyaannya, berarti anandaku juga harus menjawab dengan awalan kata that. Oke, seperti dilihat ya bahwa ketika di sini penggunaannya this, maka di jawabannya juga penggunaannya this. Oke, ketika di sini penggunaannya that, jawabannya juga harus menggunakan that. Oke, what is this? Apa ini? Berarti harus kita jawab adalah this is a banana. This is, ini adalah sebuah pisang, oke? Begitupun dengan kata itu atau kata that is. What is that? Apa itu? Jadi that itu artinya itu. Berarti dijawab adalah that is a banana. Itu adalah sebuah pisang, oke? Jadi this untuk ini dan that untuk itu. This dan that untuk benda yang jumlahnya cuma satu, oke? Bisa dipahami ya? This is dan that is digunakan untuk benda yang jumlahnya satu. Nah, sedikit ingin Miss tambahkan bahwa biasanya kita untuk menunjukkan bendanya satu itu ada kita menggunakan kata sebuah atau sesuatu atau seorang atau seekor. Nah, sebuah, sesuatu, seekor atau seorang ini biasa diwakilkan dengan kata atau kata en. Oke, bisa nandaku lihat bahwa kata sama en. This is a banana. What is that? That is a banana. Ada kata itu menunjukkan bahwa benda ini cuma satu, singular. Jumlahnya cuma satu, oke? En. Apa yang membedakan? Nah, bisa dilihat what is this? Bisa dijawab dengan this is a banana atau dijawab dengan this is an orange. Oke, jadi begitupun untuk kata that, untuk bendanya jauh yang berjumlah satu, kita menggunakan that is a atau that is an. Apa yang membedakan? Jadi huruf e itu yang menyatakan sesuatu, seseorang, sebuah, sebiji, dan lain-lain yang berjumlah satu, kita menggunakan e itu digunakan ketika huruf depan benda tersebut adalah huruf konsonan. Sedangkan kata en, huruf an ini, kata en ini yang menunjukkan yang berarti sama, yang itu sesuatu, sebuah, seseorang, ataupun sebiji, digunakan ketika dia awalan huruf benda tersebut atau noun tersebut adalah huruf hidup atau huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya bahwa di sini kita menggunakan kata karena banana ini huruf pertamanya adalah b. Tapi kalau ketika huruf benda tersebut huruf pertamanya adalah huruf hidup a, i, u, e, o, kita tidak boleh menggunakan kata tetapi kita menggunakan kata en. Oke, jadi contohnya buah jeruk. Jeruk dalam bahasa Inggris adalah orange, huruf pertamanya adalah o, makanya kita tidak boleh menggunakan kata di sini, tetapi kita menggunakan kata en. Jadi kalau misalnya di sini gambarnya jeruk, ditanya what is this, berarti jawabannya adalah this is an orange. What is that? Berarti jawabannya that is an orange. Jadi en digunakan atau an digunakan ketika awalan huruf dari kata benda tersebut berawalan a, i, u, e, o atau disebut juga dengan huruf hidup. Oke, bisa dipahami ya? Selebihnya kita menggunakan huruf e. Oke, seperti itu ya. Contohnya, what is this?
This is an egg. Apa ini? Ini adalah sebuah telur. Nah, bisa dilihat ya, perbedaannya bahwa tadi dia menggunakan this is a banana, karena huruf pertama dari huruf kata banana itu adalah huruf B yang termasuk huruf konsonan. Berarti kita harus menggunakan kata untuk menunjukkan sebuah. Oke? Begitupun untuk kata Begitupun untuk benda yang huruf awalannya itu adalah huruf hidup atau huruf vokal A, I, U, E, O, kita tidak boleh menggunakan tetapi yang bisa kita gunakan adalah en. Contohnya bisa dilihat seperti yang dilihat di sini. What is this? This is an egg. Kenapa di sini en? Karena awalannya huruf bahasa Inggrisnya telur adalah huruf E. Dan yang seperti Miss sampaikan tadi bahwa ketika awalan hurufnya adalah huruf A, I, U, E, O, kita menggunakan kata en untuk menunjukkan dia sebuah atau sesuatu atau seorang atau seekor, oke? Jadi en di sini artinya bisa dia seorang, seekor, sebuah, sebiji, sehelai, bisa dikatakan itu adalah bahasa Inggrisnya adalah atau en, oke? Bisa dipahami ya? Begitupun dengan what is that? That is an egg. Itu adalah sebuah telur. Oke, jadi kalau misalnya dia mau bilang sebuah, sebiji, kayak tadi sebiji, sebuah pisang, sebiji telur, semua menggunakan atau en, tergantung lagi dengan huruf awalan kata benda tersebut. Ketika awalan kata benda tersebut adalah huruf hidup atau A, I, U, E, O, berarti kita harus menggunakan kata en. Tetapi ketika dia bukan huruf hidup, selain huruf A, I, U, E, O, berarti kita tidak perlu menggunakan en, tetapi hanya menggunakan saja. Oke, bisa dipahami ya? Dan seperti anandaku yang bisa lihat bahwa ketika pertanyaannya menggunakan what is that? Apa itu? Berarti harus juga dijawab dengan that is an egg. Oke? Begitupun dengan pertanyaan what is this? Apa ini? Harus dijawab dengan this is an egg. Jadi ketika di sini jawaban pertanyaannya menggunakan is this, berarti jawabannya adalah this is, oke? Begitupun dengan pertanyaan itu. Kalau di sini pertanyaannya menggunakan that, di sini juga harus menggunakan that jawabannya, oke? Bisa dipahami ya? Itu untuk benda yang jumlahnya satu atau singular. Berbeda dengan benda yang jumlahnya plural atau more than one, lebih daripada satu atau jamak, yang berarti banyak, kita tidak bisa menggunakan this is dan that is, tapi kita menggunakan these are and those are, oke? Jadi these are artinya ini, tapi untuk benda yang jumlahnya banyak, sedangkan those are artinya itu untuk bendanya banyak, oke? Jadi kalau misalnya tadi this is untuk bendanya cuma satu dan bendanya dekat, sedangkan that is untuk bendanya jauh dan jumlahnya cuma satu, berbeda dengan bendanya lebih daripada satu. Ketika bendanya lebih daripada satu untuk menunjukkan ini bendanya dekat, kita menggunakan these are. Tetapi untuk benda yang jumlahnya banyak dan berada jauh dari kita atau kita katakan sebagai itu, kita menggunakan those are. Oke, bisa dilihat tadi contohnya. Pisangnya cuma satu, makanya kita pakai this is dan that is. Tetapi ketika seperti di gambar, pisangnya lebih daripada satu, berarti dia masuk kategori plural atau more than one, jamak, banyak. Oke, jadi kalau misalnya kita bertanya apa ini, what are these? Jawabannya, these are bananas. What are these? These are bananas. Oke? Nah, bisa dilihat bahwa seperti yang Miss katakan tadi, kalau di sini pemakaiannya is this, berarti di sini jawabannya this is. Tapi karena di sini pemakaiannya are this, berarti jawabannya juga these are. Jadi jawaban di sini diikuti dengan pertanyaan yang ada di sini. Oke? Bisa dilihat ya, di sini menggunakan these are, di sini menggunakan are this. Jadi terbalik saja, oke? Dan aturan lain dari kata plural atau benda yang jumlahnya lebih daripada satu, harus ditambahkan s atau es di akhir kalimat, seperti yang Miss sudah ajarkan minggu lalu toh, bahwa kita menambahkan huruf s atau es ketika bendanya lebih daripada satu, terkecuali benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, child jadi children, food jadi feet, tooth jadi teeth, oke?
Nah, tapi lebih daripada itu, selain daripada itu, umumnya kita menambahkan huruf S atau ES di akhir kata benda tersebut. Oke, jadi contohnya, what are those? Apa itu? Berarti jawabannya adalah those are bananas. Oke, those are bananas. Oke, itu adalah pisang-pisang. Ini adalah pisang-pisang. Jadi these artinya ini tapi jumlahnya banyak, sedangkan those artinya itu tapi jumlahnya banyak. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dilihat contohnya. What are these? These are. Contohnya apa? Oke, dan jangan lupa ditambahkan huruf S atau ES di akhir kata benda tersebut karena jumlahnya lebih daripada satu. Oke, begitupun dengan what are those. Oke, diperhatikan ya, ketika dia bendanya dekat maupun bendanya jauh tapi jumlahnya cuma satu, kita menggunakan that is a atau that is an atau this is a atau this is an. Tetapi ketika bendanya dekat dan jumlahnya banyak, kita menggunakan these are. Tapi kalau bendanya jauh dan jumlahnya banyak, kita menggunakan those are. Oke, bisa dipahami ya? Oke, what are these? These are eggs. What are those? Those are eggs. Jadi tidak perlu lagi ada kata e dan en. Kenapa? Karena kata e dan en itu artinya diartikan sebagai sesuatu, sebuah. Berarti itu jumlahnya cuma satu. Tetapi di sini kan kita melihat jumlahnya banyak. Jadi tidak perlu lagi pakai e dan en. E dan en. Hanya yang dibutuhkan adalah penambahan huruf s atau es di akhir kata benda untuk menunjukkan benda tersebut berjumlah banyak atau more than one. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi this is, these are artinya ini, sedangkan itu artinya that is dan those are. Ini this is dan that is untuk benda yang jumlahnya satu, sedangkan these are dan those are untuk jumlahnya banyak bendanya. Oke, bendanya di sini sudah Miss katakan bahwa bendanya bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk task atau tugas latihan hari ini, answer the question based on the picture. Jawablah pertanyaan berdasarkan dengan gambar. Jadi, caranya dijawab adalah, contohnya, Miss berikan contoh nomor 1. What are those? Jadi, dilihat dulu gambarnya. Those are books. Jadi, jawabannya, those are books. Jadi, cara kerjanya adalah tetap dituliskan semuanya ini ya, A dan B-nya. Oke, jadi jangan langsung dijawab, tapi ditulis dulu soalnya. Oke, tidak perlu Anandaku menggambarnya, tapi perlu menuliskan soalnya. Jadi tidak boleh langsung dijawab, tapi harus ditulis soalnya baru dijawab. Oke, jadi dikerja seperti contohnya nomor 1. Ditulis dulu A, what are those, baru di bawahnya B, those are books, sesuai dengan gambar yang ada di samping. Begitupun untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, bisa dipahami ya, dikerjakan 10 nomor, tetap ditulis nomor satunya, walaupun Miss sudah jawab, tetap Anandaku tulis di buku tulisnya, karena Miss tetap ambil nilainya untuk nomor 1. Miss berikan contoh sebagai bonus nomor 1, jadi dikerjakan seperti nomor 1, tetap ditulis A, B-nya, tetap ditulis pertanyaannya, baru ditulis jawabannya. Jadi tidak perlu digambar, tapi harus ditulis soalnya baru ditulis jawabannya. Jadi contohnya ditulis seperti ini ya. A dulu, what are those? Setelah itu B, those are books. Nah, begitu cara jawabnya. Begitupun untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silahkan dijawab. Tidak perlu digambar. Dijawab saja di bukunya, tapi jangan lupa dituliskan pertanyaannya, seperti contoh nomor 1 tadi. Dan setelah itu, jika sudah selesai, Anandaku boleh minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan buku tulisnya, lalu dikirimkan ke nomor WA pribadinya Miss Muti, oke? Jadi dikirimkan ke nomor WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap Anandaku sekalian, nama lengkapnya siapa, dan kelasnya dari mana, oke? Jadi dicantumkan nama lengkapnya dan kelasnya dari mana, lalu dikirimkan ke nomor WA-nya Miss Muti. Dan
Jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini atau mengenai soalnya, silahkan ke Miss Muti, dihubungi langsung di Miss Muti di nomor WA-nya tersebut, oke? So, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this class, and I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, don't forget to like, share, and subscribe the video. Okay, this video. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, everyone.